Jangan kita sok paling taat. Jangan kita sok paling ahli tauhid. Jangan kita sok paling ahli masjid. Ya. Jangan kita seakan-akan yang merasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita saat ini sudah rindu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena begitu banyak keutamaan seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Allah ijabah doa-doa mereka, ya, ketika dalam perjalanan dari rumah menuju ke masjid. Masya Allah. Dan setiap bumi yang diinjak oleh kaki ini kelak akan menjadi saksi bahwa mereka diinjak oleh kaki yang melangkahkan kakinya menuju masjid. Masya Allah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan seorang lelaki yang sholat berjamaah di masjid. Namun qadarullah, setelah datangnya wabah, ulil amri kita, yakni ulama kita, dalam hal ini representatif ulama kita adalah MUI, memberikan fatwa bahwa untuk sementara jangan dulu melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan juga sholat Jumat di masjid. Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Masya Allah. Tentunya kita rindu sekali. Maka sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar bahagia bagi orang-orang yang mentaati fatwa ulama ini. Lagi pula fatwa ini hanya sifatnya sementara. Selagi wabah ini masih ada, menghindari kemudaratan yang lebih besar, itu lebih utama. Ya. Kaidah digunakan para ulama kita adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah rasa rindu, sebaik-baiknya rasa rindu, seindah-indahnya rasa rindu, yakni rindu ingin kembali melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Namun akhirnya terpaksa kita melaksanakan sholat di rumah berjamaah bersama anak dan istri. Kabar gembiranya adalah bagi orang-orang yang mentaati fatwa ini, dia mendapatkan dua jenis pahala. Pahala yang pertama adalah pahala mentaati ulil amrinya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala setelah menggali serangkaian dalil-dalil, hadis-hadis, ya, yang menjelaskan mengenai makna ulil amri, sampailah pada satu kesimpulan bahwa ulil amri secara zahirnya adalah ulama, dan secara umum adalah ulama dan umara. Karena ulama dan umara sama-sama mengatur hajat hidup orang banyak, yakni sama-sama mengurusi umat, ya. Berbagi tugas, berbagi peran. Bukan berarti memisahkan kehidupan bernegara dan beragama, tidak, ya, tidak. Nah, representatif ulil amri kita dari kalangan ulama adalah di negeri ini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mentaati fatwanya, kita sholat di rumah, maka itu pahala yang pertama. Pahala mengamalkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pahala mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Adapun pahala yang kedua, pahala ini
ya, sesuai dengan dalil, ya, yang terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali, ya, dalam setiap salat kita, yakni di dalam surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus bermakna adalah istiqamah, ya. Kita meminta kepada Allah istiqamah. Artinya dalam salat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas keistiqamahan. Salat istiqamah dengan salatnya. Puasa sunnah istiqamah dengan puasa sunnahnya. Apalagi salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, salat sunnah witir, bersedekah. Kita minta kepada Allah agar amal-amal saleh ini kita istiqamah. Artinya kita tetap lurus dengan amal ini. Ya. Kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Lalu Allah kasih apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat di rumah dalam rangka mentaati ulil amri, itu pahala pertama yang kita dapatkan. Sedangkan pahala kedua adalah ketika kita istiqomah. Sebelum adanya wabah kita selalu salat di masjid, lalu akhirnya kita salat di rumah karena fatwa tadi, ya, maka salat yang kita di rumah tetap mendapatkan di sisi Allah pahala sebagaimana kita salat di masjid. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Ya. Inna rahmatallahu wasi'ah. Ya. Maka nikmat Allah mana yang hendak kita dustakan? Dan sungguh rahmat Allah itu sangat luas. Jadi sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bantu pemerintah kita, ya, untuk menekan jumlah korban, ya, wabah COVID-19 ini dengan mentaati ulil amri. Pahala taat pada ulil amri, kemudian tetap kita mendapatkan pahala sebagaimana kita salat di masjid sebelumnya. Kita contoh kaum Hawa. Kaum Hawa itu setiap bulan rutin mereka didatangi tamu, ya. Mereka haid. Akhirnya kalau haid, mereka tidak bisa sholat. Mereka tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Mereka tidak bisa lagi berpuasa, ya. Tidak bisa lagi duha. Tidak bisa lagi tahajud. Tidak bisa lagi witir. Karena haid tersebut. Apakah kemudian Allah menyia-nyiakan mereka? Tidak, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka ini sebelumnya adalah orang-orang yang istiqamah dengan amal-amal tadi, di masa haid itu pun hari itu dia tetap mendapatkan pahala sholat 5 waktunya. Kalau dia istiqamah duha, dia dapat pahala duhanya. Kalau dia istiqamah berpuasa sunnah, dia dapat pahala sunnah pada hari haidnya. Kalau dia biasa tahajud, hari itu dia tetap mendapatkan pahala tahajudnya di masa haidnya itu. Apabila sebelumnya dia istiqamah. Masya Allah. Ini rahmat Allah Jalla Jalaluh untuk hamba-hambanya. Allah tidak menyia-nyiakan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Itu pahala. Salah satu keutamaan istiqamah. Maka mari kita taati fatwa ulil amri kita. Kita bantu pemerintah kita. Kita bantu tenaga kesehatan kita untuk menekan jumlah penderita wabah corona ini. Jangan kita sok paling taat. Jangan kita sok paling ahli tauhid. Jangan kita sok paling ahli masjid. Ya. Jangan kita seakan-akan yang merasa paling memakmurkan masjid. Ya. Sallu fi buyutikum. Yuk, kita sholat di rumah kita selagi fatwa ini belum dicabut oleh ulil amri kita, selagi wabah ini belum diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar fatwa ini, agar wabah ini segera diangkat sebelum Ramadan, agar umat Islam kembali berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, agar masjid Allah kembali makmur. Mari sahabat,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kita insya Allah tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kita pun bisa menjadi pahala karena rindu kita rindu kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, taati ulil amri kita ya, dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.